Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan nats firman Tuhan dalam khotbah ini. Firman Tuhan tertulis pada Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu istilah yang disebut dalam bahasa Inggris born again Christian, yang artinya orang Kristen lahir baru. Yang ditekankan di sana dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu artinya percaya kepada Kristus yang berubah seluruh diri kita, seluruh kemanusiaan kita. Maka dalam nats khotbah ini, penekanan terhadap posisi dan fungsi sebagai istri, suami maupun anak dapat dilaksanakan dan dilakukan dengan baik apabila sudah benar mengimani dan mengamini sesuai istilah yang di atas, born again Christian, orang Kristen lahir baru. Dan sesuai juga dengan ayat yang ke-23 dalam nats ini, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku, sama seperti Yesus melakukan segala tanggung jawabnya selama di dunia ini karena Allah Bapa di sorga. Artinya, supaya kehendak Allah Bapa di sorga terwujud dan kerajaan Allah. Prinsip utama ini menjadi pegangan bagi setiap istri, bagi setiap suami, bagi setiap anak, termasuk bagi setiap hamba atau pegawai dalam bahasa istilah yang sekarang. Kalau dalam nats ini berfirman, hai istri, tunduklah pada suami. Dalam perintah ini tidak ada unsur kata yang merendahkan, yang meremehkan, apalagi melecehkan. Tidak ada. Yesus sendiri tunduk kepada perintah Bapanya di sorga. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Jadi yang diperbuat seorang istri itu dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya bukan terhadap manusia, tetapi pada Tuhan. Ajaran kekristenan dan dasar teologis bagi suami istri yang berdasarkan Alkitab juga seimbang. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-19 dalam nats ini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Bahkan lebih tegas dan tajam dalam ayat ini mengingatkan para suami jangan berlaku kasar terhadap dia. Kalau ada kata kasar berarti sudah unsur kekerasan. Karena Kristus sendiri tidak pernah berlaku kasar pada yang dikasihinya. Tetapi perlu dipahami supaya tidak salah paham, apalagi sesat berpikir. Berlaku kasar beda dengan tegas dan keras. Tegas dalam menjalankan aturan sebagai pemimpin. Tegas dalam melakukan aturan sebagai pemimpin dalam arti telah memberi figur keteladanan sebagai pemimpin. Ini prinsip keras menjalankan tipe kepemimpinan, tapi tetap menghindari kasar atau kekerasan baik secara fisik ataupun psikis. Yesus Kristus juga keras dan tegas menjalankan perintah Bapa dan kehendak sorga. Segala penyelewengan, penindasan, dan kesewenang-wenangan Yesus lawan dengan tegas dan keras. Apabila kita bandingkan dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11, di sana Yesus tegas melawan godaan iblis yang hendak mengajarkan kepada Yesus supaya tidak melakukan kehendak Bapa dan kehendak sorga, mau menyembah iblis. Yesus tegas dan keras mengusir iblis. Bahkan Yesus sendiri pernah menghardik Simon Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Apakah Petrus itu iblis? Bukan. Tetapi Yesus keras dan tegas menghardik Petrus supaya Petrus tidak diperalat iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Yesus tetap mengasihi Petrus, bahkan memberi kunci sorga padanya. Suami yang mengasihi bukan berarti lemah dan tidak punya prinsip. Mengasihi harus, tetapi keras dan tegas melawan segala penyimpangan. Dan itu juga yang dipertegas dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya padanya. Intinya
mengasihi karena Kristus. Perintah terhadap bapak-bapak, terhadap anak-anak, atau orang tua terhadap anak-anak. Kalau dalam ayat 23 dalam nats ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam hal ini, orang tua harus menjadi figur keteladanan bagi anak-anaknya. Dan orang tua yang terlebih dahulu menjalankan perintah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai tanggung jawab. Karena dalam Ulangan pasal yang ke-6, di sana jelas digambarkan tugas daripada orang tua secara khusus kaum bapak, yaitu imam sebagai kepala keluarga. Karena keluarga itu adalah gereja, maka dia harus mengajarkan, baik waktu duduk-duduk, waktu berjalan, mau tidur, dan sesudah pada waktu bangun. Di sana jelas bagaimana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap setiap orang tua sebagai imam, sebagai kepala di tengah rumah tangga, sebagai gereja. Memang belakangan ini para generasi muda, para anak-anak perlu memahami bahwa melaksanakan hukum Taurat yang kelima, mengasihi dan menghormati orang tua, itu harus secara logik berpikir juga bahwa orang tua itu sudah pernah melewati batas anak-anak, remaja, dan pemuda-pemuda. Artinya orang tua sudah memahami bagaimana kehidupan anak-anak, bagaimana kehidupan remaja, dan kehidupan muda-muda. Maka dari sana juga para anak harus menghormati pengalaman tersebut. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bahwa anak-anak masih dalam posisi anak-anak, belum pernah jadi orang tua. Maka orang tua itu sudah pernah mengalami bagaimana anak-anak, bagaimana remaja, bagaimana pemuda. Tetapi anak-anak belum pernah merasakan bagaimana pergumulan psikis daripada orang tua. Hormatilah orang tua. Tetapi para orang tua juga harus betul-betul menunjukkan figur keteladanan sebagai pemimpin. Terlebih dahulu orang tua yang melaksanakan model-model kepemimpinan, aturan-aturan yang dilaksanakan, aturan-aturan yang berlaku. Dan setiap anak-anak harus terlebih dahulu figur keteladanan dalam kehidupannya haruslah orang tuanya. Karena banyak saya temukan orang tua hanya memberikan nasihat tapi tidak melaksanakan. Silakan ke gereja, tetapi dia sendiri tidak pernah ke gereja. Ini bagaimana? Tetapi orang tua yang rajin ke gereja hanya mengajak datang ke gereja, bersekutu di gereja, karena orang tua terlebih dahulu melaksanakan. Bahkan secara sosiologis kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak ditekankan kenakalan-kenakalan remaja. Ini perlu pengkajian yang khusus dan dalam. Coba kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, apalagi saya sebagai orang Batak, di kedai-kedai, di lapo-lapo, di kafe-kafe, apakah kita melihat di sana anak-anak dan remaja? Mungkin kalaupun ada, itu hanya ekses dan dampak. Tetapi hampir di atas 90% yang banyak kita jumpai di sana sampai tengah malam adalah yang dewasa atau orang tua. Para gembong-gembong narkoba,
para pelaku-pelaku kejahatan di tempat-tempat prostitusi. Apakah kita lebih banyak menemukan di sana remaja atau anak? Ternyata yang dewasa dan orang tua. Maka kenakalan daripada remaja itu perlu kita kaji secara mendalam dan serius. Maka ini menjadi peringatan yang keras bagi setiap orang yang sudah dewasa, termasuk orang tua, supaya menunjukkan figur keteladanan dalam mengatasi persoalan degradasi moral dan kenakalan-kenakalan yang kita lihat zaman sekarang ini. Saya yakin dan percaya apabila posisi daripada suami, istri, dan anak melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya karena Tuhan, bukan terhadap manusia, pasti berjalan dengan baik. Waktu itu pada saat saya diberikan HKBP tugas belajar, saya pernah membuat satu penelitian bersama dengan tim bahwa di daerah lokalisasi prostitusi banyak saya lihat bahwa tempat-tempat ini juga survei yang kami buat, dan saya sendiri bertanya, mereka juga banyak di backing oleh aparat dan pemerintah. Hati saya miris mendengar. Oleh karena itu saya berpikir bahwa kenakalan daripada remaja ini perlu pengkajian khusus dan serius, supaya perhatian kita lebih banyak memperbaiki posisi daripada yang dewasa atau yang sudah orang tua. Demikian juga aparat dan pemerintah, supaya tidak membacking, mendukung pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi sifatnya yang merusak moral generasi muda kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini yang pertama, bahwa setiap keluarga, suami dan istri, harus sungguh-sungguh memahami bahwa dirinya adalah gereja. Bapak sebagai imam dan ibu sebagai penolong, helper, eser, enek. Penolong yang terintegrasi adalah sama, bukan merendahkan. Dan sebagai suami dan istri harus saling melengkapi, bukan saling memaksa, harus sama. Karena Allah menciptakan kita berbeda, tetapi di tengah-tengah perbedaan itu pasti ada satu titik pertemuan. Sebagaimana dalam nats ini, apapun tugas dan tanggung jawab adalah untuk Tuhan. Maka keluarga sebagai gambaran gereja yang kudus, itulah gambaran gereja yang sebenarnya. Keluarga sebagai gereja yang bahagia, yang harmonis, itulah gambaran gereja yang sebenarnya. Yang kedua, marilah kita tunjukkan sebagai orang tua figur keteladanan. Terlebih dahulu kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tidak pernah lewat dalam satu hari kita berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kita ditolong dan dibantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setiap gelombang yang kita jalani, di sana ada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita, mereka patuh dan taat sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak terang dalam menjalankan hukum Taurat yang kelima. Demikian juga melalui figur keteladanan yang kita tunjukkan. Di tengah-tengah masyarakat juga perlu pengkajian khusus bahwa setiap orang tua harus menunjukkan figur keteladanan, bahwa anak saya
harus menjadi anak masyarakat dari setiap orang tua. Apapun tingkah dan kelakuannya, harus berani menegur, supaya sama yang diinginkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah keras, tetapi tujuannya membawa kepada kebaikan. Dan setiap generasi muda harus berpikir, apapun yang kau kehendaki sebagai cita-cita di masa depan, harus mulai sekarang engkau perbaiki dirimu. Tanda hormat kepada Tuhan, tanda patuh kepada Tuhan, terlebih dahulu patuh dan hormat kepada orang tua. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, tanda suami dan istri hormat dan setia pada Tuhan, hormat dan setialah di tengah-tengah keluarga. Maka jangan lupa berdoa supaya Roh Kudus memberikan pertolongan dan kekuatan terhadap setiap keluarga suami dan istri, supaya rumah tangga itu sungguh-sungguh dibangun di atas batu karang yang teguh firman Tuhan. Dan anak-anak juga, mari kita tunjukkan lebih banyak tindakan dan perbuatan yang baik sebagai figur keteladanan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang, bahwa generasi-generasi muda di tengah-tengah bangsa, melalui keluarga, melalui gereja kita, dapat kita bina. Apabila mereka sudah kuat fondasinya dalam kehidupan di tengah keluarga sebagai gereja, mereka keluar pun dari tengah-tengah keluarga di luar sana, mereka tetap sebagai anak Tuhan dan anak-anak terang. Mereka betul-betul hidup lahir baru di dalam Kristus, menunjukkan tingkah dan perbuatan, dan mereka sungguh-sungguh memberikan garam dan terang sebagai generasi-generasi di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga bagi pegawai-pegawai, apakah di pemerintahan, di swasta, apakah sebagai petani, pedagang, marilah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita karena Tuhan, supaya melalui tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh kita laksanakan, Tuhan memberikan jalan berkatnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan doa saya terhadap setiap keluarga dan putra-putri sebagai gereja, kiranya menjadi gereja yang kudus dan bahagia, karena itulah gambaran yang sebenarnya. Dan Tuhan akan memberkati putra-putri kita, supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gereja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu, supaya kami setia dan taat akan firman-Mu, melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba atau pegawai di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana Kristus Yesus Tuhan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas kehendak Bapa di sorga dan terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, yang ditolong kuasa Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan dan menjalankan. Berkati hamba-Mu, seluruh pendeta, seluruh guru jemaat, Bibel Prodekones dan Penatua, dan berkati seluruh jemaat, setiap keluarga, putra-putri, dan aktivitas mereka, supaya kami sadar melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkaulah Tuhan yang melaksanakan melalui kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami.